Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Lela. Hari ini saya akan membahas mengenai rumus-rumus sudut rangkap pada trigonometri, tentunya meliputi sinus, kosinus, dan juga tangen. Baik, yang pertama kita bahas dulu nih rumus sinus sudut rangkapnya ya. Sebelumnya kalian masih ingat mengenai rumus jumlah pada sinus ya? Tentunya ini sangat nyambung gitu dengan materi sebelumnya, dimana sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B ya. Tentunya jika kita berbicara mengenai rangkap ya, berarti lebih dari satu atau dua, maka di sini boleh kita ganti nih si B-nya ini nih menjadi A ya, menjadi sin A ditambah A sama dengan sin A dikali cos A ya, B-nya diganti dengan A ditambah cos A dikali sin A. Sin A ditambah A ya menjadi sin 2A sama dengan sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A. Ya, ini boleh saya ganti ya, karena perkalian itu sifatnya komutatif, di mana cos A dikali sin A itu sama dengan sin A dikali cos A. Maka rumus dari sinus sudut rangkap ya, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Ya, ingat-ingat ya, sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Untuk rumus kosinus sudut rangkap ya, rumus jumlah pada kosinus itu cos A dikali cos B ya, cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sama kayak tadi caranya ya, B-nya itu kita ganti menjadi A, berarti cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A ya, B-nya diganti jadi A dikurang sin A dikali sin A ya. B-nya diganti jadi A, menjadi ya, berarti cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A ya. Cos A dikali cos A itu cos kuadrat A, sin A dikali sin A itu sin kuadrat A. Jadi ini sebenarnya kita itu mencari tahu dari mana sih rumus ini tuh berasal ya. Oh, ternyata dari rumus jumlah pada sinus dan juga kosinus tadi ya. Jadi mereka itu saling berhubungan, jangan dilupakan ya. Kemudian rumus dari kosinus sudut rangkap ini ada 3 nih teman-teman ya, dimana tadi yang pertama itu kita sudah mendapatkan itu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kemudian rumus yang kedua itu adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1, dan rumus yang ketiga itu adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, kalau kalian tanya ke saya, Bu, ini dari mana nih yang 2 ini nih? Ya, kalian boleh cek YouTube channel dari yang lain ataupun dari Google atau dari buku dari manapun, kira-kira ini 2 rumus ini tuh dari mana? Ya, ini berhubungan dengan materi kelas 10 ya, mengenai identitas trigonometri. Oke, jadi ada 3 rumusnya nih si kosinus ini. Kalian gunakan salah satu rumus yang sesuai dengan soal yang sedang kalian kerjakan gitu ya. Jadi pakai yang sesuai kebutuhan aja. Kira-kira ini pakai rumus yang mana ya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya adalah rumus tangen sudut rangkap, di mana tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Ya, sama kayak tadi, B-nya kita ganti jadi A, berarti tan A ditambah A sama dengan tan A ditambah tan A dibagi 1 dikurang tan A dikali tan A. Maka di sini rumus dari
tangan sudut rangkap ya, atau si tan 2A ini sama dengan 2 tan A ya. Tan A ditambah tan A itu sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan A dikali tan A itu adalah tan kuadrat A. Ya, ini ingat-ingat ini adalah rumus dari sudut rangkap pada tangan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, jika sin X sama dengan 4/5 dan X ialah sudut lancip, maka sin 2X sama dengan berapa? Nah, ini ada 2/5, 3/5, 12/25, 24/25, dan yang A itu adalah 33/25. Baik, mari kita jawab di sini ya. Di sini itu adalah sin X sama dengan 4/5. Nah, berarti yang ditanyain itu sin 2X. Berarti ini berhubungan dengan rumus sudut rangkap pada sinus. Berarti ingat, sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Ya, 2 sin A dikali cos A. Nah, dari rumus ini nih, di sini yang belum kita ketahui itu adalah cos A-nya ya, atau cos X-nya. Dimana dalam soal itu diketahui sin X sama dengan 4/5 ya, ini nih. Maka cos X-nya sama dengan 3/5. Dapat dari mana? Dari segitiga siku-siku, kalian gambar, kemudian kalian gunakan teorema Pythagoras, dapat cos X-nya sama dengan 3/5. Ya, ini udah sering kita bahas. Ya, maka kita substitusikan aja ke rumusnya. Berarti di sini A itu sama dengan X ya, karena di soalnya itu yang diminta itu X. Berarti sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Ya, sama ya rumusnya nih ya. Kita masukin aja atau kita substitusiin aja di sini. Sin 2X sama dengan 2 sin X-nya berapa? 4/5 ya. Cos X-nya sama dengan 3/5. Ini tinggal kita kali-kaliin aja ya. Berarti sin 2X sama dengan 2 itu sama dengan 2/1 ya, dikali 4/5 dikali juga dengan 3/5. Maka 2 dikali 4 dikali 3 24, 1 dikali 5 dikali 5 25. Berarti sin 2X sama dengan 24/25. Jawabannya yang mana? Yang D. Baik, paham teman-teman semuanya? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nilai dari 1 dikurang 2 sin kuadrat 67,5 derajat sama dengan, ya, jangan pusing dulu nih kalau ketemu soal kayak gini. Pelan-pelan aja ngerjainnya, ya. Mari kita jawab. Di sini, ya, ketika kalian melihat bentuk soal seperti ini nih, 1 dikurang 2 sin kuadrat 67,5 derajat ya, otomatis kalian sudah berpikir bahwa ini adalah salah satu rumus dari kosinus, di mana cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ya, di sini kita balik ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat A sama dengan cos 2A. Oke, jika kita lihat ya, di sini nilai A-nya itu ya, kalau kita lihat di soal itu adalah 67,5 derajat. Ya, ini udah sesuai dengan bentuk soalnya. Maka di sini 1 dikurang 2 sin kuadrat A-nya kita ganti jadi 67,5 derajat sama dengan cos 2 dikali A-nya diganti menjadi 67,5 derajat ya. Maka 2 dikali 67,5 sama dengan 135 derajat ya. Maka di sini negatif cos 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ini dari mana nih si cos 45 derajat? Ya. Oke, cos 135 derajat. 135 derajat itu berada pada kuadran 2 ya. Berarti kalau dia ada di kuadran 2 ya, maka 180 dikurang
135 derajat sama dengan 45 derajat. Makanya di sini 45. Kenapa negatif? Ya, karena 135 derajat itu di kuadran 2 dan cosnya itu bernilai negatif. Maka cos 45 itu adalah setengah akar 2. Negatif setengah per akar 2 itu adalah yang B. Gampang ya teman-teman. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga ya. Nilai dari 1 dikurang 2 tan 15 derajat dibagi 1 dikurang tan kuadrat 15 derajat adalah, mari kita jawab, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Ya, ini kita balik ya. 2 tan A per 1 per tan kuadrat A sama dengan tan 2A. Oke, di sini ya, coba lihat bentuk yang ini nih. Rumus dari sudut rangkap padatan. Ini udah sesuai dengan soalnya yang ini ya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 15 derajat ya. Berarti di sini sama dengan tan 2A sama dengan tan 2 dikali A-nya adalah 15, betul ya? Oke. 2 dikali 15 sama dengan 30 derajat, maka tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Oke, apakah ini udah selesai? Belum ya teman-teman. Di sini soalnya 1 dikurang ini nih, si pecahannya. Dan pecahannya ini kita udah dapet 1/3 akar 3, maka 1 dikurang 1/3 akar 3 ya sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Di sini saya menggunakan 3/3 ya. 3/3 itu sama dengan 1. Kemudian dikurang 1/3 akar 3. Kemudian ya, sepertiganya kita keluarin di sini, buka kurung 3 dikurang akar 3. 3 dikali 1/3 itu 3/3, dikurang 1/3 dikali akar 3 adalah 1/3 akar 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau soal pilihan ganda itu kalian usahakan ya, kalian harus mengarahkan jawaban kalian itu kepada pilihan-pilihan jawaban yang ada di soal. Oke, paham ya semuanya ya. Baik, kita sudah selesai materi rumus-rumus sudut rangkap pada trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, dan juga tangen ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.